Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Pratama Novanda Suryana. NIM 2411051. Mata kuliah Sistem Digital, kelas IP B2I. Konversi bilangan. Konversi bilangan adalah proses mengubah representasi suatu bilangan dari suatu basis ke basis lainnya. Misalnya kita mau merubah dari sistem basis biner ke desimal, maka kita harus mengkonversikannya dulu. Konversi dari bilangan desimal. Konversi dari bilangan desimal ke biner yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 2, kemudian diambil sisa pembagian. Kenapa harus dengan 2? Karena dia adalah basis 2. Kita harus mengkonversinya ke basis 2 dengan cara membaginya dengan basis itu, yaitu 2. Kita memiliki angka desimal di sini 50, basis 10, kita konversikan ke basis 2. Bagaimana caranya? Seperti keterangannya di atas, yaitu dengan membagi bilangan desimal dengan 2. 50 dibagi 2 sama dengan 25, menghasilkan sisa 0. Kenapa sisa 0? Karena 25 dikali 2 dari 50. 50 dikurang 50 adalah 0. Ketika sudah selesai dibagikan, hasilnya di sini akan dilanjutkan ke bawah. Sehingga 25 dibagi 2 sama dengan 12, memiliki sisa 1. Di sini sisa 1 didapat ketika 2 dikali 12 adalah 24. 25 dikurang 24 memiliki sisa 1. Maka kita tulis sisanya di sini. Kita ambil sisa pembagiannya. Dilanjutkan 12 dibagi 2, 6 sisa 0. 6 dibagi 2, 3 sisa 0. 3 dibagi 2, 2 sisa 1. 2 dibagi 2, 1 sisa 0. Untuk pengkonversiannya atau penulisannya ditulis dari bawah ke atas. Kita mulai dari most significant bit. Most significant bit adalah angka tertinggi dari bit itu, karena dia bit 2, basis 2, maka tertingginya adalah 1. Jadi kita mulai dari 1 di sini. 1 lanjutkan ke atas, 1 0 0 1 0. Sehingga penulisannya akan menjadi seperti ini. 110010. Jadi 50 basis 10 sama dengan 110010 untuk basis 2-nya. Karena di basis 2 cuma berupa 2 simbol atau 2 digit, 1 dan 0. Oke, selanjutnya dari desimal ke oktadesimal, yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 8. Karena 8 itu adalah basis 8, maka kita harus membaginya dengan 8. Kemudian diambil sisa pembagiannya. Ketika kita mau ini seperti ini contoh soalnya, ketika kita mengkonversi bilangan 7 desimal dari desimal ke oktal, maka 7 basis 10 sama dengan berapa basis 8? Di sini 7. Dan kita harus membaginya dengan 8. Karena di desimalnya adalah 7 dan basisnya adalah 8, maka kita tidak dapat membaginya dengan angka 8 karena di sini desimalnya adalah 7. Sehingga kita tidak dapat membaginya, maka kita tuliskan 0 dan akan memiliki sisa 7. Ketika seperti ini, maka menghasilkan 7 untuk basis 8-nya untuk oktadesimal. Bagaimana dengan konversi bilangan dengan 8 desimal? Karena ini 8, kita mau bagi ke okta, maka 8 basis 10 menjadi 8 menjadi basis 8, maka kita membaginya dengan basisnya itu. Karena okta 8. 8 bagi 8 sama dengan 1. 1 dengan memiliki sisa 0. Jadi kita menulisnya langsung 1 dan 0-nya. Jadi 8 basis 10 sama dengan 10 basis 8. Untuk konversi desimal ke heksa sama seperti 2 di atas, kita membaginya dengan basisnya, yaitu heksa 16. Sehingga contoh soalnya kita di sini dapat bagaimana konversi dari 15 desimal ke bilangan heksadesimal. Jadi dari 15 desimal ke heksadesimal, pengkonversiannya adalah 15 dibagi 16. Karena ini pembagiannya kurang dari 16, maka tidak bisa dibagi dengan 16 itu pun, jadi kita tuliskan 0, maka dia akan memiliki sisa 15. Nah, karena sistem basis heksa itu unik, dari angka dari 0 sampai 9 dan selanjutnya dari A sampai F memiliki jumlah masing-masing A10 sehingga F15 sampai F15. Sehingga bila di sini tersisa 15, kita tidak bisa menulis secara langsung 15, tapi kita memiliki aturan dari penulisan heksa yaitu F. Jadi 15 desimal sama dengan F heksadesimal. Bagaimana dengan 16 desimal ke heksadesimal? Sama, 16 ketika 16 dibagi 16 sama dengan 1 akan menghasilkan 1 dan 0, maka hasilnya adalah 10. Jadi 16 desimal sama dengan 10 heksadesimal. Konversi dari sistem bilangan biner. Kalau untuk kita mengkonversi dari bilangan biner ialah dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan position value-nya. Apa itu position value? Setiap bilangan memiliki position value di biner. Seperti 1001 ini memiliki urutan, jadi kita melakukannya dari arah kanan ke kiri. Ketika di kanan ini, maka kita harus mengalihkannya dengan 2 pangkat 0.
Begitu seterusnya. Nah, ketika dia memiliki angka 1 di sini, maka kita harus menulisnya dengan 1. Jadi dengan sini 1 dikali dengan posisi valuenya di 2 pangkat 0 sama dengan 1. Di sini 0, maka dikalikan posisi valuenya 2 pangkat 1 sama dengan 0. Begitu seterusnya, sehingga setelah dijumlah dapat 9. Jadi 1001 dalam bilangan biner memiliki angka desimalnya adalah 9. Dari biner ke okta, kita dapat melakukan konversi tiap-tiap 3 buah digit biner yang dimulai dari belakang. Apa itu konversi tiap-tiap 3 buah digit biner? Untuk okta sendiri, dari biner ke okta, misalnya kita memiliki sebuah biner, susunan biner angka basis 10 1 1 0 0 0 0 1 biner. Ketika kita mau mengkonversinya ke okta, kita harus membaginya menjadi 3 bagian. Dimulai dari bagian belakang. 001 ini adalah bagian pertama, berisi 3 bagian. Selanjutnya, bagian selanjutnya, dan bagian selanjutnya. Bagaimana dengan bila terisi hanya 2 bagian? Maka kita hanya mengkonversikan 2 bagian saja. Seperti dengan perhitungan biner, yaitu kita kalikan dengan position value-nya. Di sini ada angka 1 dan berada di paling kanan, maka position value-nya adalah 2 pangkat 0. Tapi di sini bila terisi 1, maka position value-nya 2 pangkat 1 dan di sini 2 pangkat 2. Jadi maksimal dia sampai pangkat 2 untuk bilangan okta, biner ke okta. Setelah itu dibagi, kita konversikan ke biner, masing-masing bilangan bagian akan menghasilkan angka 1, 4, dan 3. Sehingga dapat ditulis 341. Ini dapat 4 dari mana? Ini kita bisa lihat di sini. Ini position value-nya dari 0, 1, dan 2 pangkatnya maksimal. Dan ketika dia ada angka 1-nya baru bisa dihitung karena untuk perkalian 0 tetap 0. Jadi dijumlah 4. Sama seperti ini. Karena cuma 2, jadi dia sampai 2 pangkat 1 saja. Jadi akan terkonversi 341. Untuk ke heksadesimal dari biner dapat dilakukan dengan mengkonversi tiap-tiap 4 buah digit biner yang dimulai dari belakang. Untuk heksa sendiri berbeda dengan okta. Heksa harus dikonversi dari 4 bagian. Jadi dia dapat kita bagi menjadi 4 ini digitnya, sehingga kita konversikan lagi angka ini dengan position value-nya menghasilkan angka 1. Didapat karena position value-nya 2 pangkat 0 sama dengan 1 dan sisanya yang lain adalah 0. Jadi tidak usah dihitung lagi 0 karena 0 sama ini. Sini dijelaskan bahwa position value-nya yang paling kanan adalah 0, maka dia perkaliannya adalah 0. Dan ketika selanjutnya di bagian selanjutnya adalah 1, maka dia dikalikan dengan position value-nya yang memiliki nilai 1 dikali 2 pangkat 1, 2, 4, 8, langsung dijumlahkan. Karena di heksa, maka kita harus merubahnya menjadi penulisan sistem heksa, yang berarti 14 sama dengan E. Dan 14 ini sama dengan E, maka kita dapat menuliskannya dengan E1, jadi E1. Konversi dari sistem bilangan oktal. Dari oktal ke desimal sama seperti sistem perhitungan yang lain, hanya saja position value-nya karena dia basis 8, maka kita harus mengalihkannya dengan angka 8. Posisinya di sini paling kanan adalah 2 dan ini adalah 1, jadi kita harus mulai dari 0. 8 pangkat 0, 8 pangkat 1. Maka dijumlah, maka menghasilkan 10. Untuk okta ke biner sama. Dia harus mengkonversinya masing-masing digit oktal ke 3 digit. Jadi, ini adalah okta dan ini adalah kita akan mengkonversikannya ke biner. Jadi di sini dimulai dari paling kanan, kita rubah angka 2 ini untuk menghasilkan angka 2 di biner. Ingat, hanya 3 bagian. Jadi bagaimana, kenapa ini menghasilkan 0 menghasilkan 2? Karena ingat, dikalikan dengan posisi value-nya. Di sini adalah 1 kali 2 pangkat 0 kali 2 pangkat 0 sama dengan 0. Baru habis itu di sini adalah 1 dikali 2 pangkat 1 adalah 2. Nah, di sini jadi sehingga dihasilkan 2 adalah 0, 1, 0. Bila dia di sini 0, maka dituliskan summanya 0 karena tidak ada perkalian yang menghasilkan angkanya tersebut. Bila 5, maka kita harus mengetahui berapa sih angka biner yang menghasilkan angka 5. 2 dikali pangkat 0 sama dengan 1. 2 dikali 2 pangkat 1 sama 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0, dan sisanya 2 pangkat 2 dikali 1 sama dengan 4. 4 tambah 1 adalah 5. Jadi isi 101. Sama seperti ini. Di sini harusnya kalau misalnya penuh maka berisi angka value 1, tapi karena kita butuhnya cuma ada angka 6, value 6, jadi kita punya butuh 4 ditambah 2. Jadi hanya perlu 110. Setelah kita dapat, baru kita jadi tuliskan menjadi per 3 bagian seperti ini. Menghasilkan 110, 10, 10, 0, 0, 10. Untuk mengonversinya dari okta ke heksadesimal, kita harus mengkonversi dahulu dari bilangan okta ke biner.
Jadi ini kita kembalikan lagi seperti ini, okta ke biner. Perbagiannya kita harus menemukan berapa sih angka 7 untuk bilangan pada biner. Oh, angka 7 harus terisi penuh 1 di tiap bagian. Sehingga 1 ditambah 2 ditambah 4 adalah 7. Begitupun seterusnya. Setelah menghasilkan angka okta 2537 seperti ini, menjadi biner seperti ini, sama kan? Nah, yang kita perlukan adalah angka binernya saja. Setelah angka binernya ditemukan, maka kita harus membentuknya menjadi bentuk heksa. Jadi seperti dijelaskan sebelumnya, dari biner ke heksa harus ada 4 bagian. Seperti ini, per 4 bagian. Ketika bagiannya penuh, maka ini berisi adalah 15. 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 adalah 15. 15 itu penulisan heksa adalah F. Jadi penulisannya untuk 111 ini adalah F. Ini angka ini didapat dari sini, cuma berubah saja karena dia yang dibutuhkan dari okta ke biner itu dari 3 ke 4 bagian. 3 bagian, 4 bagian. Sekarang terlihat ada 4, di sini ada 3, tapi kita jadikan 4 semuanya. Dan juga seterusnya setelah itu kita sudah bentuk ulang lagi bentuknya, maka kita dapat menghitungnya menjadi heksa 55F. Untuk bilangan heksa, kita harus mengalihkan position value-nya dengan 16. Sama seperti sebelumnya, hanya saja yang berubah adalah position value-nya dengan basis 16. F di sini, di contoh soalnya, memiliki nilai value 15. Sehingga kita ketika mengalihkannya, 16 pangkat 0 adalah 1. Jadi 15 dikali 1, 15. Dan juga seterusnya. Sehingga dapat menghasilkan angka desimal 65535 untuk heksadesimal FFFF. Bagaimana kalau kita heksa ke biner? Sama seperti yang lalu, dilakukan untuk masing-masing digit okta ke 4 digit biner. Jadi ini adalah bentuk heksa. Kita harus tahu ketika dia heksa, maka penulisannya harus 4 bagian ini. Kalau misalnya dia 3, berarti dia okta, bukan biner. Jadi ini adalah bentuk heksanya. Jadi per value-nya ini kita konversikan ke biner, ke bilangan biner, bilangan biner, dan bilangan biner. Sehingga akan menghasilkan 0110, 011, 0101, 000, 001010. Bagaimana untuk konversi dari okta bilangan okta ini ke angka heksa ke angka okta desimal. Jadi dari heksa ke okta desimal sama seperti halnya heksa, dari okta ke heksal, hanya saja dia konversinya dari heksa ke biner dulu. 55F kita konversikan ke angka biner mengikuti dari sini caranya menjadi 4 bagian per bagian dulu. F didapat dari angka biner 1111 karena dia 16, karena dia 15 dia F, seterusnya 5. Setelah dia didapat bentuk seperti ini, maka kita tinggal merubahnya menjadi per 3 bagian. Setelah dia dapat 3 per 3 bagian, kita konversikan dia lagi berapa nilai-nilainya. 111 adalah 7, 110 adalah 3, 101 adalah 5, 010 adalah 2, sehingga menghasilkan 25. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Selamat malam.